Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi pada pertemuan hari ini adalah siklus hidup tumbuhan Angiospermae. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, membedakan tahapan generasi tumbuhan Angiospermae, dan yang kedua, menjelaskan siklus hidup tumbuhan Angiospermae. Sebelum kita membahas tentang siklus hidup pada tumbuhan Angiospermae, mari kita ingat tentang struktur pada putih. Pada bagian yang paling atas disebut sebagai kepala putih, dan seperti bagian yang memanjang disebut sebagai tangkai putih. Pada bagian tengah ada beberapa bagian. Yang bagian C merupakan 3 sel antipoda, dan paling tengah sendiri bagian D adalah inti kandung lembaga sekunder, dan sel sinergit, kemudian sel telur. Dua tahapan generasi tumbuhan Angiospermae. Yang pertama, generasi penghasil gamet, sel telur dan sel spermatozoa, yaitu generasi haploid atau N. Inilah yang disebut sebagai generasi gametofit. Yang kedua, penghasil spora, yaitu generasi diploid atau 2N, dan biasa disebut dengan generasi sporofit. Spora pada tumbuhan Angiospermae tidak terlihat secara jelas seperti pada tumbuhan paku yang terlihat jelas sporanya. Hal tersebut karena spora pada tumbuhan Angiospermae akan berkembang menjadi serbuk sari. Metagenesis atau siklus hidup Angiospermae merupakan generasi haploid N bergiliran dengan generasi diploid 2N. Peleburan sel telur dan sperma mengakibatkan bakal biji berkembang menjadi biji. Sel kelamin terbentuk dari perkembangan spora yang bersifat haploid. Hasil peleburannya bersifat diploid. Biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang memiliki akar, batang, daun. Pada suatu saat akan terbentuklah bunga. Nah, tumbuhan ini yang bersifat diploid dikenal dengan generasi sporofit atau generasi penghasil spora. Pada bagian ujung benang sari terdapat kepala putih atau antera. Pada antera inilah serbuk sari dibentuk. Bila serbuk sari menempel pada kepala putih, akan membentuk bulu serbuk sari dan menghasilkan 2 inti sperma yang haploid, di mana 2 inti sperma yang haploid inilah yang disebut sebagai gamet jantan. Pada bagian pangkal putih adalah ovarium atau bakal buah. Di dalam
dalam bakal buah terdapat bakal biji. Di dalam bakal biji inilah terdapat kantung lembaga yang tersusun atas 7 sel dan 8 inti yang haploid, yaitu 3 sel antipoda, 2 sel sinergit, 1 sel telur, 1 sel kandung lembaga sekunder. Masing-masing sel mempunyai 1 inti haploid kecuali sel kandung lembaga sekunder yang mempunyai 2 inti haploid. Kantong lembaga inilah yang disebut gametofit betina. Pembentukan gametofit betina dari spora yang mengalami meiosis inilah yang merupakan generasi gametofit tumbuhan. Ya, lebih memahami tentang materi perkembangan tumbuhan Angiospermae, mari kita berdiskusi tentang bagaimana perkembangan tumbuhan ini, di mana tahapan yang pertama adalah terjadinya proses penyerbukan pada nomor 1. Nomor 2 merupakan struktur biji, struktur buah pada nomor 3, proses perkecambahan pada nomor 4. Lalu nomor 5 terbentuklah struktur bunga. Nomor 6 struktur benang sari. Nomor 7 struktur putih. Dan nomor 8 adalah struktur serbuk sari. Adapun tugas pada pertemuan kali ini adalah gambarlah siklus perkembangan pada tumbuhan Angiospermae, fotolah dan upload dalam aplikasi pembelajaran daring IPA 9 pada tugas gambar kalian. Tetap semangat seluruh siswa yang hebat dan luar biasa. Salam IPA, integritas, peduli, amanah.